Lo pernah nggak dengar kata-kata uang datang hanya untuk pergi? Ya, walaupun kata-kata itu kedengarannya buat bahan ketawa aja ya, tapi makin kesini, kayaknya kata-kata itu ada benernya juga. Apalagi kalau kita nggak tahu kemana uang kita pergi, tahu-tahu aja udah habis. Jadi, buat ngurangin kata-kata uang datang hanya untuk pergi dan pengen punya pengelolaan uang yang lebih baik, tonton aja satu video sebelum tidur ini sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pengelolaan uang yang lebih baik, pertama, lo identifikasi dulu kondisi keuangan lo. Ini hal yang paling penting buat lo mulai ya. Sebelum lo masuk ke bagian gimana caranya ngelola uang, ya lo harus tahu keseluruhan uang lo tuh kayak gimana gitu. Identifikasi kondisi keuangan ini dilakuin buat ngecek di mana diri lo saat ini secara finansial. Kayak misal kondisi tabungan, aset, utang, dan lain-lain. Jadi, pasti ini, lo cari tahu berapa tabungan yang lo punya dan asal pendapatannya, aset-aset yang lo punya saat ini, dan sampai hutang yang lo punya. Dengan lo mengenali ketiga hal ini, lo jadi ada gambaran nih, kira-kira keuangan lo tuh bisa dibilang udah oke atau belum sih? Nah, setelah lo identifikasi, lo bisa lanjut nih dengan buat skala prioritas buat keuangan lo. Skala prioritas ini bisa dimulai dengan kenali dulu apa yang jadi kebutuhan lo setiap bulannya. Kebutuhan orang ya bisa macam-macam ya, dan beda-beda tiap orang. Makanya, dengan lo ngenalin kebutuhan lo sendiri, bisa ngebantu lo buat nyusun skala prioritas dengan lebih mudah. Misalnya, buat sebagian orang, belanja bulanan dalam sekali waktu itu kebutuhan yang paling penting. Tapi buat sebagian orang lain, pakai data atau wifi itu hal yang paling penting. Di tahap ini pula, lo jadi bisa belajar buat berkompromi sama diri lo soal skala prioritas di dalam kehidupan lo. Nah, langkah berikutnya adalah track pengeluaran lo dan lakuin review secara berkala. Ya, jelas kan ya, kalau udah buat perencanaan, langkah paling penting ya nge-track dan review. Langkah ini bakal membuat lo semakin paham dengan kebiasaan pengeluaran yang lo lakuin. Dan kira-kira hal apa yang bisa lo kembangkan dari kebiasaan pengeluaran lo ini biar jadi lebih baik. Misalnya, setelah lo track dan review, lo sadar kalau ternyata lo tuh sering banget ya beli makanan di luar. Mungkin udah saatnya lo emang alokasikan ya pengeluaran lo buat beli makanan di luar ini. Atau ternyata dana yang lo keluarin buat pulsa internet nggak sebesar 2 bulan yang lalu. Hal ini bakal ngebuat lo bisa ngatur pengeluaran lo kembali. Terakhir, buat tujuan menabung jangka panjang lo. Nggak bisa kita pungkiri kalau nggak semua uang kita itu bakal masuk ke tabungan. Pastinya ada porsi dari uang yang kita punya bakal kita keluarin buat beberapa hal. Selain itu, menabung tanpa tujuan yang jelas tuh jadi rentan bikin kita kebingungan dan jauh lebih rentan buat kita pakai. Soalnya kalau nggak ada tujuan kan ya ada uang banyak dan kita ngelihat banyak keinginan-keinginan kita gitu ya. Kita beli aja padahal belum tentu keinginan itu kan kebutuhan kita. Misalnya nih, lo nabung jangka panjang buat nyicil KPR rumah atau nabung buat dana darurat. Nah itu kan ada tujuannya tuh. Dengan ada tujuan yang lebih jelas kayak tadi tuh bakal ngebantu lo lebih konsisten buat nyisihin sebagian pendapatan lo buat nabung. Dan lo jadi bisa ngepatokin juga sih seberapa besar yang mau lo tabungin gitu. Ilmu-ilmu lainnya soal pengelolaan keuangan bisa lo dapetin di workshop eksklusif dari 1% yang judulnya Workshop Money Management Skills. Ada 2 sesi nih di dalam workshop ini dan keduanya bakal ngebahas jauh lebih mendalam apa yang gue jabarin di video ini. Workshop ini sendiri bakal dipimpin oleh Kak Ros dari 1% dan bakal berlangsung di hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 mendatang. Workshop ini cocok banget buat pemula yang mau belajar tentang pengelolaan keuangan atau ya buat lo yang lagi ngerasa pengelolaan keuangan lo tuh lagi bermasalah. Nanti di sana kita akan bahas bareng soal financial planning, kenalin kebutuhan lo lebih mendalam, dan gimana caranya sih ngelakuin review pengelolaan keuangan tadi. Dengan harga yang tertera di layar, lo nggak hanya dapat materi komprehensif soal pengelolaan keuangan, lo akan dapat fitur-fitur lainnya yang udah disiapin sama tim 1% biar lo bisa ngebuat diri lo lebih paham dengan kondisi keuangan lo saat ini. Dan apa sih yang perlu lo lakuin buat bikin itu jadi lebih baik gitu. Kayak fitur ini nih, worksheet di layar ini nih, yang cuma bisa lo dapetin di workshop 1%. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek link di description box ya buat daftar. Lo juga bisa cek 1%.net buat dapetin informasi lebih lanjut soal workshop ini atau webinar-webinar kita yang lain. Lo juga bisa lihat nih jadwal webinar di bulan ini tuh ada apa aja, bulan depan tuh apa aja gitu. Jadi kalau misalnya ada topik yang cocok buat lo, ya tinggal klik aja. Oke, akhir kata gue Firda dari 1%. Semoga bermanfaat ya. Bye!